Annyeong Irabun, kembali lagi di channel Treasure Zone dan selamat datang kembali di sesi bahas treasure. Kalau sesuai urutannya udah ketebak kan siapa kalian yang bakal gue bahas? Yap, Yosiku. Udah gak sabar kan? Ya udah langsung aja check it out. Nama lengkap Yoshi adalah Kanemoto Yoshinori, lahir pada tanggal 15 Mei tahun 2000 di prefektur Hyogo, Kobe di Jepang. Dalam keluarganya Yoshi punya ibu dan 3 kakak cewek. Sedangkan ayahnya udah meninggal waktu Yoshi masih kelas 1 SMP. Jadi tinggal Yoshi doang yang cowok di keluarganya. Seperti yang kita tahu, Yoshi merupakan salah satu dari 4 member J-Line, yaitu Yoshi yang tertua, Mashiho, Asahi, dan Haruto. Menurut gua sebenarnya Treasure itu leadernya bukan cuma 2, tapi 3, Yunsu, Jihun, dan Yoshi. Emang Yoshi bukan leader resmi, tapi bagi gua peran Yoshi itu udah kayak leader, terutama di antara J-Line. Ya, selain Yoshi yang tertua di antara member grup J, dia juga yang paling fasih bahasa Korea dan lebih tahu banyak budaya Korea. Jadi waktu masih jadi train, Yoshi tuh sering ngajarin budaya Korea ke member J lain. Yoshi lolos audisi wajib pada bulan Maret tahun 2016. So, dia jadi train udah kurang lebih 4 tahun, sama kayak bapaknya si Jiun. Nggak cuma itu, kesamaannya sama Jiun tuh masih berlanjut di YGTV. Mereka tuh sama-sama nggak kepilih jadi member utama grup Treasure. Bukan hanya nggak kepilih, Yoshi bahkan tereliminasi. Why? Awalnya battle lawan Mahiro, menang. Terus masuk babak grup performance. Ada 4 tim tuh, Treasure 5, tim DNA, tim Bumerang, sama tim Growl. Kebetulan Yoshi masuk di tim Bumerang berlima. Ada emak bapaknya juga di situ yang cocok sama Jiun. Nah, kompetisi kali ini bakal nentuin siapa yang bertahan dan siapa yang dieliminasi. Jadi yang dapat peringkat pertama itu otomatis kelima membernya bakal lolos. Terus peringkat kedua 2 yang dieliminasi, 3 yang lolos. Peringkat ketiga 3 yang dieliminasi, 2 yang lolos. Dan peringkat keempat atau terakhir hanya 1 yang bakal lolos. Dan sayangnya grup Bumerang Yoshi dapat peringkat ketiga, yang artinya 3 dari anggotanya harus dieliminasi termasuk Yoshi. Sementara yang bertahan hanya 2 orang, emak bapaknya. Tapi guys, jangan sedih dulu. Sehebat-hebatnya orang bakal kalah sama orang yang beruntung. Kayak Yoshi ini. Gak ada hujan, gak ada angin, tahu-taunya udah debut aja. Tapi jangan salah paham. Gue bilang Yoshi beruntung bukan berarti dia nggak hebat ya. Justru karena kehebatannya dia yang bikin dia beruntung. Dari sekian banyak train hebat di YGTV, Yoshi yang dipilih, dan itu berkat bakatnya dia dan juga wajahnya yang Choosing Jota sebagai nilai tambah. Jujur dulu gue seneng banget denger dia diumumin jadi salah satu member grup debut Magnum, karena awalnya gue udah kayak hilang harapan gitu waktu dia gagal masukkan debutnya Treasure. Terus waktu gue denger YG ngeluarin grup baru, tahu-taunya ada Yoshi nongol di situ. Oh ya, ini juga sempat heboh pada masanya. Banyak yang membicarakan tentang kewarganegaraannya Bapak Kanemoto ini sejak interviewnya itu. Mungkin kalau Yoshi nggak ngomong kalau dia keturunan Korea, nggak bakal banyak yang tahu. Bahkan di YGTV banyak yang ngira dia orang Jepang karena masuk di tim Jepang. Jadi ada sebuah interview, gue lupa nama acaranya apa, yang ini pokoknya. Dari interview ini banyak banget yang salah paham. Mereka mikirnya Yoshi itu orang Korea dan bisa ikut wamil. Di situ Yoshi kan bilang kalau dia keturunan generasi keempat Korea Jepang, yang artinya nenek atau kakek buyutnya Yoshi itu orang Korea dan menetap di Jepang. Dan otomatis orang tuanya Yoshi itu adalah penduduk Jepang. Jadi kebangsaannya Yoshi aja yang Korea karena punya darah Korea dari neneknya, tapi keluarga negaranya tetap Jepang gitu. Ya, karena Yoshi ini keturunan Korea, tentu saja dia punya nama Korea dong. Nama Koreanya itu Kim Bangjon. Dan dia juga pernah ikut lomba taekwondo pakai nama itu dan dapat juara ketiga, cok. Atlet rupanya Bapak Kim Bangjon ini. Anyway, selain Kim Bangjon, dia juga sering dipanggil Kim Yoshi sama teman-temannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nama Korea keluarga Yoshi jadi Kim? Ya, itu karena nama keluarga Yoshi Kanemoto ini biasa dipakai di Jepang sama orang Korea yang punya marga Kim. Itu sebabnya marga Koreanya Kim.
Korea International School atau KIS ini merupakan sekolahannya orang-orang Korea yang ada di Jepang. Tapi walaupun muridnya sebagian besar orang Korea, nggak sedikit juga orang Jepang yang sekolah di sono, termasuk Bapak Kanemoto ini. Oh iya, Yoshi ini sama kayak abang-abangnya ya. Mereka sama-sama pernah ambil tes GED. Kalau setahuku di Treasure yang pernah ikut tes itu ada Jihoon, kemarin udah kita bahas. Terus Hyunsuk sama Junkyu juga. Bagi yang nggak tahu tes GED itu apa, lebih gampangnya tes ini adalah ujian paket C versi Korea. Mereka ikut itu biar bisa dapat ijazah SMA. Kalau kalian lihat Treasure 3 menitnya Yoshi yang ini, di situ dia lagi belajar persiapan ujian GED. Dulu ini sempat rame juga di Twitter. Jadi si Yoshi ini ngasih tahu ke fansnya kalau di hari itu tanggal 23 Mei tahun 2020 hari dia ujian. Katanya dia bakal ngasih tahu kabar selanjutnya kalau dia lulus nanti. Nah, pas tanggal 22-nya di bulan Juni, Yoshi update kabar gembira dong. Katanya dia berhasil lulus ujian. Dan yang bikin senangnya lagi, hanya dengan sekali percobaan. Keren banget Yoshi. Walaupun dia ada keturunan Korea dan katanya paling fasih ngomong Jepang di Joyline, itu bukan berarti dia udah mahir bahasa Korea dan budaya Korea ya. Dia itu masih proses belajar juga sama kayak member Joyline yang lain. Tapi kebetulan aja emang dia yang lumayan jago di antara mereka. Dan kita semua juga tahu kalau Yoshi itu kan lahir dan besarnya di Jepang. Orang tuanya juga Jepang. Ngomong Koreanya pun kadang masih suka-suka typo. Tapi dia mampu lolos ujian yang bahkan bahasanya pun baru dia pelajari. Tes GED itu nggak gampang loh. Nggak semua orang bisa lolos. Orang Korea asli aja ada yang harus coba beberapa kali baru bisa lolos. Gua akui emang kepintaran Yoshi ini udah di atas rata-rata. Dia kan juga dikenal dengan si pandai matematika dan ahli nyelesain Rubik gak sih? Dan pastinya para member bangga banget sama dia karena mereka tahu dan mereka lihat sendiri perjuangan Yoshi. Betapa sulitnya Yoshi mempersiapkan ujiannya di tengah-tengah kesibukan syuting, latihan, persiapan debut dan segala macam deh. Kalian ingat tim yang ini? Pas di akhir Yoshi nggak ada kan? Ya, di situ dia udah pulang duluan karena besoknya dia ujian. Gak hanya jenius dalam bidang akademi, Yoshi juga jenius di bidang seni dan musik bunda. Selain rapper di grup, Yoshi juga banyak berkontribusi dalam pembuatan lagu-lagu populer Treasure, My Treasure, Be With Me, Slow Motion, Come To Me, I Love You, Blink Like This, dan masih banyak lagi. Kelamaan kalau gue sebutin satu-satu. Jadi hampir semua lagu-lagu Treasure itu ada campur tangannya para member Treasure, terutama Yoshi, Hyunsuk, sama Haruto. 3 rapper kita ini emang banyak berkontribusi dalam nulis liriknya. Gak perlu diraguin lagi sih, itu mah udah jadi hobi mereka nulis-nulis lagu kayak gitu. Gak lupa juga sama Asahi, Adam, Junkyu, pokoknya semua member Treasure itu hebat-hebat dalam nulis-nulis lagu, bikin lagu, aransemen, semuanya. Jujur mereka keren banget sumpah. Di usia mereka yang terbilang masih sangat muda, debutnya juga baru kemarin, tapi bakatnya itu loh udah bisa nyiptain lagu sendiri cok. Mana lagu-lagunya populer semua lagi. Oh ya, hampir lupa. Ngomongin soal ciptain lagu, kalian tahu anime Black Clover? Ibu pasti tahu dong. Jadi salah satu lagu yang ditulis sama Yoshi itu dijadiin ending song dong sama anime ini. Ini agak lucu sih. Dulu Yoshi itu suka banget sama Hyunsuk. Dia sampai julukin dirinya Hyunsuk versi Jepang. Hyunsuk waktu zaman YGTV emang banyak yang suka ya. Ya siapa juga yang gak jatuh hati sama anak ya udah cakep, jago nge-rap, fashionable, baik hati, humoris, hyungable lagi. Jadi wajar aja kalau Yoshi jadi salah satunya. Katanya dia pengen punya gaya fashion yang keren kayak Hyunsuk. Dia pas ditanya, siapa pasangan terbaik yang cocok dengannya? Yoshi jawab, Hyunsuk. Katanya dia dan abangnya itu suka tipe musik yang sama. Mereka berdua juga seorang rapper nada tinggi. Yoshi juga bilang kalau Hyunsuk adalah orang yang menginspirasi dia dong. Itu aja kali ya. Ntar kepanjangan videonya kalau gue bahas semua. Setidaknya udah ada gambaran lah buat para temen baru, biar nggak buta-buta amat. Ntar dikatain fans abal-abal lagi. Anyway, terima kasih udah nonton. Next kita bahas member lain lagi. Stay tune terus ya. Coba.